ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Piercing Tiger berdiri bersama Luo Feng, sementara terkejut dengan bola kristal hitam yang tampak normal, tetapi energi yang dipancarkannya sama sekali tidak biasa. Ini adalah kristal Dewa Api, dan yang sangat canggih, pikir Luo Feng. Ini setidaknya satu tingkat lebih tinggi daripada yang aku beli. Dia telah menghabiskan 800 juta sebelumnya untuk membeli kristal Dewa Api Kaisar yang tinggi. Tapi, yang ini jelas berada di level yang berbeda. Menurut karakteristiknya, secara alami ada kristal Dewa Guntur dan kristal Dewa Air. Namun, dalam hal daya ledak, kristal Dewa Api adalah yang termurah untuk dibeli, karena itu adalah yang paling umum. Yang lain memiliki kualitas khusus lainnya dan berguna dalam situasi lain, tentu saja para pejuang masih akan membelinya. Hahaha, tawa yang menggelegar, suara Gold Chang bergema di dalam dadanya. Jam ungu menggunakan kristal Dewa Api. Mengancam saya? Kau mengancamku? Suara Gold Chang seperti guntur. Tubuhnya yang besar terlihat seperti jam ungu. Menggunakan kristal Dewa Api untuk mengancamku? Haha, kristal ini adalah kartu trufmu yang paling terkenal. Kristal Dewa Api A812, kudengar kau mengeluarkan ini untuk menakuti banyak lawan di masa lalu, membuatmu bertahan sampai sekarang. Dan kamu berani mengeluarkannya untuk mengancamku? Namun Purple Clock berbicara dengan lembut, kristal Dewa Api A812 adalah item tingkat yang sangat tinggi. Hal ini mirip dengan 3 kali ledakan Kaisar Puncak. Hanya yang satu ini, mengambil semua kekayaanku saat itu. A812, pikir Luo Feng. Semakin banyak kekuatan yang dimiliki kristal, semakin tinggi harganya. Sebuah kristal dengan kekuatan ledakan Kaisar yang tinggi bernilai 800 juta. Namun, kristal A812 ini akan membutuhkan setidaknya 12 miliar poin. Jam ungu mungkin harus menghabiskan lebih banyak tanpa diskon. Untuk jumlah yang sangat besar, itu bisa membuat banyak kaisar bangkrut. Banyak yang akan memilih untuk membelanjakannya untuk memperkuat diri, atau membeli senjata dan sebagainya. Sangat sedikit yang benar-benar membeli kristal seperti ini. Kamu benar, aku sudah menggunakannya untuk bertahan hidup berkali-kali. Suara Purple Clock tipis saat dia melanjutkan, saya percaya kali ini akan sama. Tidak ada gunanya, itu hanya memiliki sedikit ancaman bagiku. Gold Chang berkata dengan percaya diri. 3 kali kekuatan Kaisar Puncak itu pasti tidak bisa membunuhmu, tetapi dalam ruang kecil ini, itu pasti bisa menghancurkan 5-10% dari tubuh abadimu. Jam ungu menatapnya. Kamu sudah terluka lagi dan kamu akan membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih. Gold Chang mengangguk, kata yang bagus. Gold Chang menoleh ke Luo Feng, manusia, jam ungu ini sepertinya bermasalah, kurasa aku lebih baik membunuhmu dulu. HMPH, Luo Feng tetap diam. Suasana di ruangan itu tegang. Ketiga prajurit yang lebih lemah melihat kehadiran Gold Chang yang memaksa mereka untuk mengeluarkan kartu truf mereka. Jika kartu truf mereka terbukti cukup menakutkan, Gold Chang harus menarik diri. Jika mereka tidak memiliki apa-apa, maka dia akan bergerak. Ini normal dalam pertarungan antar prajurit. Pada tingkat ini, makhluk-makhluk ini purba dengan jutaan tahun di belakang mereka. Bahkan jika mereka bisa menekan dan membunuh musuh, pertama-tama mereka akan benar-benar membanjiri mereka. Jika mereka keluar dengan segera, memaksa musuh untuk mengacungkan kristal Dewa Api yang menakutkan, maka keduanya akan jatuh begitu saja, bukankah itu konyol? Itu mungkin untuk memiliki 2 korban, mereka biasanya tidak akan mengambil risiko pertukaran seperti itu. Sayang sekali, ancamanmu terlalu rendah. Gold Chang mengungkapkan senyum cerah, kalau begitu, kalian semua akan mati duluan. Bergerak, jam ungu meraung. Membunuh, Piercing Tiger langsung membakar tubuh abadinya. Berikan semuanya, Luo Feng menjawab. 3 prajurit yang lebih lemah segera mengerti bahwa keputusan terakhir Gold Chang adalah membunuh mereka semua. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Meskipun mereka tidak dapat menghadapinya, hampir seperti 3 semut melawan seekor gajah. Rumble, energi petir yang besar mengelilingi Gold Chang dan menyebar ke seluruh ruangan. Membunuh, dia memegang tombak gunturnya dan telah membakar sebagian dari tubuhnya yang tidak dapat mati, membuat yang lain gemetar karena riak energinya. Dia membakar tubuhnya yang tidak bisa mati, dia mencoba menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat.
membunuh kita dengan biaya paling murah. Jam ungu berkomunikasi dengan dua lainnya. Jangan menahan diri, gunakan semuanya. Pierre Ching Tiger mengeluarkan lolongan marah. Dia sudah terluka parah, itu hampir seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, saat dia menyalakan seluruh tubuhnya yang tidak bisa mati untuk meledak. Ledakan itu memenuhi seluruh ruangan. Kekuatannya hanya sekitar 20-30% dari ledakan Qiu Chika. Pierre Ching Tiger akhirnya mati. Bodoh. Gold Chang bergetar sedikit, bahkan tidak peduli dengan tindakannya. Jam ungu melolong, kita harus memberikan segalanya. Matanya dipenuhi kegilaan, namun, tidak peduli berapa banyak dia berteriak pada Luo Feng bukanlah makhluk abadi, dia tidak memiliki tubuh abadi untuk dibakar, bagaimana dia bisa habis-habisan? Mati. Mata Gold Chang merendahkan dan dingin. Manusia, kamu benar-benar tidak berguna. Jam ungu kehilangan kegilaan di matanya, hanya menyisakan rasa dingin. Selaput ungu muncul di seluruh permukaan tubuhnya, saat jam kuno yang ditutupi dengan ukiran misterius muncul. Luo Feng bahkan tidak mengenali kata-kata itu. Jam memberikan tekanan yang menakutkan. Jam tiba-tiba berubah dan terbang, mengembang dengan cepat sebelum menelan seluruh ruangan. Ruangan itu hanya sebesar itu. Oleh karena itu, Luo Feng dan Gold Chang tidak memiliki ruang untuk menghindar, karena seluruh ruangan tertutup oleh jam. Jam kuno ungu tampaknya memiliki usia abadi di dalamnya. Energi yang kuat membuat Luo Feng gemetar. Harta karun sejati, ini adalah harta karun sejati. Saat itu harta yang Kaisar Yanzu dapatkan dan gunakan dari ayahnya, bahkan kekuatannya tidak tampak sekuat yang ini. Ini jelas merupakan harta karun sejati yang digunakan para ksatria. Jam ini adalah harta karun kuno dengan kekuatan besar. Di dalam kamar, ketiga prajurit itu terperangkap di dalam. Seluruh jam memiliki diameter 16 meter, menutupi lebih dari setengah permukaan ruangan. Kaisar Jam Ungu, Gold Chang tampak kaget padanya. Kalian semua tahu saya menggunakan jam api untuk menyerang dan membran jam ungu untuk perlindungan. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa harta saya yang sebenarnya adalah jam kuno yang misterius ini. Dia mengejek di dalam, memerintahkan, Gold Chang, kamu ingin membunuhku, jadi jangan salahkan aku karena membunuhmu sebagai gantinya. 2 kaisar puncak dan 1 batas kaisar telah jatuh ke jam ini sebelumnya. Kamu dan manusia akan mati hari ini. Petik 2. Manusia, kamu benar-benar tidak berguna, kamu harus mati juga. Dengan kamu mati, harta pertahanan misterius itu akan menjadi milikku. 2 suara terpisah terdengar, masing-masing di benak Luo Feng dan Gold Chang. Setelah itu, jam ungu mundur selangkah dan berjalan keluar melalui jam kuno. Dia telah lama menyatu dengannya, dan mampu menggabungkannya ke dalam tubuhnya dan melewatinya. Ketika dia melangkah mundur, dia menempatkan kristal Dewa Api Hitam senilai lebih dari 10 miliar elemen campuran di dalam jam. Tidak baik, ekspresi Gold Chang berubah. Masalah. Luo Feng melihat kristal itu dan sudah meletus. Meledak. Jam ungu tertawa. Hanya mengandalkan dirinya sendiri dan jam saja tidak cukup untuk membunuh Gold Chang. Meskipun hartanya sangat kuat, ada batasnya untuk memperluas kekuatannya. Meskipun Luo Feng memiliki sayap sawu, dia tidak mungkin membunuh batas kaisar. Karenanya jam ungu harus menggunakan kristal Dewa Api. Kristal ini memiliki kekuatan ledakan 3 kaisar puncak. Secara teori itu hampir tidak bisa merusak Gold Chang. Namun, situasi yang dihadapi berbeda. Seluruh ledakan terkandung di dalam jam kuno, dan disetel lebih lanjut dengan kualitas khususnya menjadi serangan yang terfokus. Itu sepenuhnya diarahkan dan dengan kendali Purple Clock. Serangan itu akan mengenai Gold Chang. Ini akan meningkatkan kekuatan serangan 10 kali lipat. Dengan begitu, bahkan batas kaisar akan jatuh. Kecuali batas kaisar ini memiliki baju besi raja atau baju besi surgawi lainnya, atau beberapa harta yang sangat berharga seperti jam kuno ini. Sebelumnya ketika jam ungu mengalami ledakan kaisar malam dan Qiu Chika dan keluar tanpa kerusakan, dia memiliki perlindungan membran jam ungu. Sejak dia memperoleh jam kuno, dia telah membunuh kekuatan super lainnya dan menggunakan kekayaan dalam jumlah besar untuk memperkuat dirinya, seperti membeli kristal Dewa Api yang sangat mahal. Namun, dia tetap low profile, karena mereka yang menyaksikan gerakannya terbunuh. Membunuh manusia itu dan Gold Chang akan memberiku rejeki nomplok lagi. Gold Chang bahkan mendapatkan kekayaan prajurit lain sebelumnya, dan kekayaannya sendiri juga harus besar.
Aku akan menggunakannya untuk membeli 2 kristal dewa api lagi. Jam ungu merenung di dalam. Dan manusia itu, meskipun dia jauh lebih lemah, pertahanannya mengejutkan. Dia mungkin memiliki harta karun kuno seperti jam kunoku. Jam ungu diantisipasi dalam. Mati, pergi dan mati, semuanya milikku. 3 penduduk asli di ruang kontrol mengawasi semuanya melalui pemindai, mengamati semua yang terjadi di dalam ruang harta karun. Bunuh satu sama lain. Semakin banyak kamu membunuh, semakin baik. Pergi untuk itu. Mati saja. Puai, Ladimo dan Menbu semuanya sangat bersemangat, dan mereka menyaksikan proyeksi dengan gembira. Sebagai orang yang selamat dari tragedi itu, mereka memperlakukan semua ras lain sebagai musuh. Terutama mereka yang berpartisipasi dalam perang wilayah luar, mereka paling membenci mereka. Karena ras mereka hampir musnah karena 4 ras puncak yang menempa medan perang. Hanya untuk menempa medan perang, mereka harus menghancurkan ras kita. Kebencian mereka sangat dalam. Namun untuk 4 balapan puncak, itu seperti beberapa singa kuat yang membangun area untuk bertarung, kelinci yang menempati area itu terlebih dahulu secara alami harus disingkirkan. Bagi singa, memakan kelinci itu seperti menginjak semut. Namun bagi kelinci dan semut, singa menjadi musuh besar. Antara ras, tidak ada belas kasihan. Mati, kalian semua mati. Penduduk asli menyaksikan dengan kebencian di mata mereka. Jam ungu itu tampak sangat kuno, dipenuhi dengan ukiran kabur yang mengeluarkan energi yang kuat. Dengan gemuruh, ledakan meletus di dalamnya dan meskipun seluruh kekuatan disalurkan ke satu arah, itu masih membentuk riak besar keluar. Gemuruh, riak tak berbentuk menyebar sepanjang waktu. Gemuruh, itu bergegas kembali ke tubuh jam ungu yang kurus. Meskipun tersebar lebih dari 90%, kekuatannya masih membuat tubuhnya hancur sebelum direformasi. Namun dia tersenyum penuh semangat, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Gold Chang, manusia, kalian semua akan mati dan harta akan menjadi milikku. Semua akan menjadi milikku. Ahahaha, raungan marah datang dari tenggorokan Gold Chang, matanya dipenuhi amarah. Jam ungu, dia menatap tajam. Ledakan. Jam kuno melolong saat kekuatan mengerikan yang terkondensasi di dalamnya melesat ke satu arah, langsung ke Gold Chang. Pada jarak sedekat itu, Gold Chang tidak punya cara untuk menghindar, dia langsung menerima serangan yang mengerikan itu. Kekuatan yang seharusnya meledak ke segala arah malah terkonsentrasi padanya, karena kekuatannya diperkuat 10 kali lipat. Awalnya hanya memiliki kekuatan 3 kali ledakan Kaisar Puncak. Tapi, sekarang 10 kali lebih banyak. Rumble. Energi membengkak di dalam tubuh Gold Chang, dia telah membakar 3% dari tubuhnya yang tidak dapat mati sebelumnya untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia terjebak dalam jam kuno. Jika dia membakar lebih banyak energi abadi, pada batas Kaisar, dia bisa menahan ledakan untuk sementara waktu. Namun itu tidak berguna. Dia hanya bertahan untuk saat itu. Kekuatan awalnya dari membakar energi abadinya dapat bertahan terhadap ledakan untuk sesaat itu. Tetapi dalam hal kuantitas, 3% dari energi abadinya langsung habis. Saat menerima serangan itu, dia membakar lebih banyak energi abadi untuk menahan ledakan itu, dan pada saat itu, dia tahu, sudah berakhir. Aku mati, murid-muridku, guru saya, Gold Chang mengucapkan selamat tinggal kepada Anda semua. Saya berharap di masa depan yang jauh bahwa saya akan dihidupkan kembali dan dapat melihat Anda semua lagi. Matanya dipenuhi dengan luka saat dia melolong marah di tengah kegilaan. Jam ungu, kamu ingin membunuhku? Kamu akan mati juga. Meledak. Dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri pada saat-saat terakhir. Serangan normal seperti ledakan kristal dewa api yang membunuh seorang kaisar memiliki efek destruktif. Serangan ini menghancurkan energi itu sendiri. Sama seperti ketika Gold Chang menghancurkan 50% tubuh Kaisar Malam, itu tidak membuat terlalu banyak riak di sekitarnya. Namun jika seseorang memilih untuk tidak menahan kehancuran, melainkan penghancuran diri. Sama seperti bagaimana ledakan Kaisar Malam sangat besar, itu mirip dengan cang emas yang menjadi ledakan kristal dewa api sendiri. Rumble. Energi kristal mendidih. Rumble. Ledakan Gold Chang bahkan lebih menakutkan. Itu seperti 2 kristal dewa api yang meledak secara bersamaan, kekuatannya menakutkan. Di luar jam kuno. Tidak, ekspresi Purple Clock berubah. Dia telah berada di luar area ledakan selama ini, dengan jam kuno melindunginya dengan mengendalikan arah ledakan.
Dia secara alami merasakan ledakan kuat menuju ke arahnya. Saat dia tidak bisa mengendalikan arah ledakan lagi, energi akan meledak ke segala arah. Membran jamnya dapat menyebarkan 90% gaya. Tapi, kekuatan terakhir masih cukup untuk benar-benar menghancurkan Kaisar Puncak. Bagaimanapun, ini adalah ledakan batas Kaisar dan mirip dengan kristal Dewa Api lainnya. Mengikat, ikat, semua dalam satu arah, semua dalam satu arah. Menghadapi kematian, dia memberikan segalanya untuk mengendalikan jam kuno, mencoba mengendalikan ledakan Gold Chang juga bersama dengan ledakan kristal awal, mendorong semuanya ke bawah. Mengikat dan mendorong semuanya ke satu arah akan membuat pihak itu sangat menderita. Area lain akan menerima lebih sedikit kerusakan. Dengan cara ini, gaya yang benar-benar memukul jam itu sendiri jauh lebih lemah. Tapi, jelas sangat sulit untuk mengendalikan begitu banyak kekuatan, bahkan dengan jam kuno. Mengikat, dia membakar energi abadinya, sementara matanya dipenuhi kegilaan. Hua-hua, membakar energi abadinya hampir seperti banjir yang bergejolak mengalir keluar, dia dengan gila menggunakan kekuatan yang dia peroleh darinya. Dia memperoleh kekuatan yang sangat besar dalam upaya terakhirnya untuk mengendalikan ledakan dari Gold Chang bersama dengan kristal Dewa Api. Kedua kekuatan bersatu, mereka fokus ke satu arah, ke bawah. Rumble, kekuatan menghantam tanah ruang harta karun, ini berada di dalam area jam kuno. Dinding dan permukaan ruangan itu sangat kuat, karena bahkan bisa menahan ledakan Kaisar Puncak. Orang harus tahu bahwa itu sudah menjadi kekuatan serangan normal seorang ksatria. Namun, ledakan batas Kaisar, terkonsentrasi oleh jam kuno memiliki kekuatan 10 kali lipat. Tanah langsung menerima lebih dari 100 kali kekuatan. Gemuruh. Permukaan logam ruangan itu mulai terkoyak, titik tengah di mana peti itu tergeletak secara alami juga menerima serangan itu. Bahkan saat tanah terkoyak, 12 rantai yang menghubungkan peti ke tanah memiliki pertahanan yang sangat kuat, karena 12 rantai tetap tidak rusak oleh kekuatan itu. Sila, kekuatan itu menembus tanah. Namun, wilayah lain di bawah ruangan jauh lebih lemah. Ketika Kaisar Malam meledak dengan hanya 50% dari tubuhnya yang tidak dapat mati, itu sudah mengurangi area sekitar 60 km menjadi 0, tetapi serangan ini jauh lebih kuat. Gemuruh, orang bisa melihat dengan jelas kekuatan yang didorong ke bawah. 12 rantai dan peti di tanah terlempar jauh, serangan depan menghancurkan cincin dunia yang melepaskan sejumlah besar item. Itu menciptakan gua sedalam 6.000 km ke bawah sebelum bubar, karena semua yang ada di area itu hancur. Gold Chang telah mengalami tragedi, Luo Feng juga tidak melakukannya dengan baik. Ketika kristal Dewa Api difokuskan pada Gold Chang, beberapa kekuatan menghantam Luo Feng, ancaman ini tidak terlalu besar dan dia bisa menahannya. Namun ketika Gold Chang meledak, dot itu adalah masalah, meskipun Purple Clock memaksa semuanya, riak-riak di sekitar masih sangat kuat. Luo Feng terkena sekitar 50% dari ledakan batas Kaisar. Menghindari. Saat Gold Chang meledak, Luo Feng langsung tahu itu berbahaya. Dia menyembunyikan tubuh manusianya segera di dunia internal. Tidak seperti menggunakan cincin dunia untuk mengambil item, 3 tubuh Luo Feng bisa langsung beralih atau memasuki dunia internal. Dunia internal digunakan untuk memelihara mereka dengan inti di dalamnya. Meskipun dia bersembunyi di dalam, dia menyembunyikan inti asli di cincin dunia di dalam sayap sawu. Sayap sawu telah lama menyatu dengan tubuhnya. Otot-ototnya benar-benar menyatu dengannya dan cincin dunianya sama, tentu saja dia bisa memasang cincin dunia. Dengan demikian, ini adalah cara paling aman. Bergemuruh, sayap perak menyembunyikan cincin dunia dan terlempar ke bawah. Pada saat yang sama, sejumlah besar item lain di luar dipaksa turun bersamanya. Sebenarnya, cincin dunia itu adalah sesuatu yang khusus dipesan oleh Luo Feng, pertahanannya sangat kuat. Kekuatan serangan saja tidak akan menghancurkannya. Tapi dia tidak berani bertaruh, maka dia meletakkannya di dalam sayap. Ketika sayap memeluk cincin dunia, rantai, peti dan pecahan logam, cincin dunia Gold Chang langsung hancur dan melepaskan sejumlah besar item. Kekayaan kaisar-kaisar lain dari masa lalu dan miliknya sendiri, mereka semua jatuh ke bawah. Semua milikku. Mereka semua milikku. Ketika tanah benar-benar hancur, jam ungu yang telah membakar energi abadinya untuk mengendalikan ledakan berteriak, dia telah menggunakan 26% dari tubuhnya yang abadi. Itu adalah kerugian besar. Ini sangat berharga. Benar-benar layak.
Semua harta dari kaisar dan kekayaan batas kaisar, harta pertahanan manusia itu dan peti yang dirantai, semuanya milikku. Kehilangan tubuhku yang abadi, itu sepadan. Meskipun dia dikejutkan oleh tanah yang runtuh, dia langsung bergegas mengejar harta karun itu. Dampak gaya tersebut menciptakan parit yang dalam yang lurus ke bawah. Namun, diameternya hanya sekecil itu. Peng, peng, peng. Sejumlah besar harta tidak mungkin jatuh langsung ke dalamnya. Oleh karena itu seperti pecahan kaca yang berdentang di sisinya, segala macam barang jatuh dan memantul dari sisi ke sisi. Berantakan sekali. Namun, mata Jam Ungu bersinar dengan kegembiraan. Bahkan jika orang normal melihat sejumlah besar uang berhamburan di jalan-jalan, menutupi seluruh jalan, meskipun mungkin berantakan, dia akan tetap bersemangat. Ini semua milikku. Hahaha. Aku akan membeli 2 kristal dewa api lagi nanti. Dan aku akan membeli slot untuk mempelajari Gunung Dewa Jam Api, dan sejumlah besar harta pemulihan, juga. Dia bergegas ke bawah dan dengan cepat mengumpulkan barang-barang yang jatuh, dengan bersemangat merencanakan langkah selanjutnya. Segala macam harta terlempar kemana-mana. Seperti jam ungu, itu adalah sesuatu yang bahkan ksatria akan hargai. Sayap sawu, itu bahkan akan membuat para ksatria menjadi gila. Atau sesuatu yang lebih tinggi lagi, yang akan digunakan oleh para master alam semesta. Dan segala macam hal seperti baju besi umum, atau hal-hal lain. Dalam semua itu tidak bisa dihitung, harta karun diperlukan untuk menjelajahi daerah berbahaya, dan dibutuhkan untuk pertempuran, seseorang harus membeli beberapa dalam jumlah besar. Hahaha, ini mendebarkan. Terlalu mendebarkan. Jam Ungu bergegas turun dan mengumpulkan apapun yang dia temukan. Sayap sawu terus jatuh, dan di sampingnya ada peti dan sejumlah besar harta. Aku sebenarnya bisa mengumpulkan begitu banyak juga, haha. Fragmen logam yang mengambang di samping sayap jatuh bersamanya. Itu adalah logam kelas G yang diubah oleh klan Mosa. Tentu saja, itu hanya meniru indera energinya, karena masih lunak dan berbasis energi. Tubuh Mosa tidak dapat sepenuhnya mengubah dirinya menjadi logam kelas G. Sayap menghilang dan disimpan di dunia internal. Cincin dunia kemudian disimpan dengan pecahan logam Mosa, karena tidak mungkin untuk memindai di dalam menara. Dengan riak energi yang terus menyebar dari ledakan, Jam Ungu tidak memiliki cara untuk menemukan ini dari atas. Dada ini milikku juga. Peti yang dibatasi oleh 12 rantai yang terhubung dengan pecahan logam itu, tiba-tiba menghilang. Tembakan guntur Gold Chang, hehe, itu sebenarnya tidak rusak, itu milikku sekarang. Apa ini? Cincin luar angkasa, cincin dunia. Sepertinya itu dari cincin dunia yang rusak milik Gold Chang. Ada cincin lain di dalamnya, aku akan mengambil semuanya. Hehe, perangkat yang menyimpan sumsum pohon dewa ungu ini benar-benar tahan lama. Itu tidak rusak, bahkan setelah menabrak dinding berkali-kali aku akan mengambilnya juga. Wah, ini bernilai 1 miliar elemen campuran, aku akan mengambilnya. Ambil, aku akan mengambil semuanya. Fragmen logam tubuh Mosa dengan mudah menyapu sejumlah besar barang yang jatuh, hampir seperti uang tunai dari langit. Luo Feng tidak peduli, mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Jam Ungu juga mengumpulkan harta karun dari atas. Mereka berdua, satu dari atas sementara yang lain di bawah, sedang mengumpulkan harta karun. Di mana peti itu? Jam Ungu mengerutkan kening saat dia bergegas turun. Apakah itu menabrak dinding dan jatuh di suatu tempat di sepanjang sisi? Ini adalah parit sepanjang 6.000 km, secara alami terhubung ke beberapa jalur di sepanjang jalan di menara. Oleh karena itu, beberapa mungkin terpental dan terbang ke samping. Aku harus menemukan peti itu. Semua harta bersama-sama mungkin tidak akan sebanding dengan nilai peti itu. Dan manusia itu, aku ingin tahu harta apa yang dia miliki, pikir Jam Ungu. Ketika Gold Chang meledak, sejumlah besar harta karun terbang berantakan di sayap perak. Dengan banyaknya barang yang berserakan, Jam Ungu tidak memiliki cara untuk membedakan mana milik manusia Luo Feng. Aku akan mencari peti itu dulu. Itu yang paling berharga. Selama aku bisa mendapatkannya kembali, aku akan menemukan cara untuk membukanya. Dia mulai mencari di sekitar, kadang-kadang menemukan harta karun lain di sepanjang jalan dan menyimpannya. Dia hanya menyimpannya di cincin luar angkasanya, karena dia telah memiliki banyak pengalaman dalam hidupnya.
Dia telah mengalami banyak hal, dia tahu tentang bentuk kehidupan khusus, hal-hal yang tidak tampak seperti bentuk kehidupan dari penampilan, tetapi begitu mereka disimpan di cincin dunia, itu akan menjadi masalah. Karenanya dia menyimpan semua barang berharga di cincin luar angkasa. Tidak peduli seberapa kecil, itu masih sesuatu. Ini adalah logam kelas G, aku akan menerimanya. Dia mengumpulkan potongan-potongan kecil dan besar dari logam. Logam itu juga sangat berharga. Setiap satu adalah seluruh kekayaan abadi yang normal, dan jika ditambahkan bersama-sama, mereka bernilai lebih dari 100 juta elemen campuran. Di mana dada itu? Di mana itu? Dia melihat sekeliling dengan gugup, tidak dapat menemukannya. Apa yang terjadi? Kemana perginya? Dia semakin cemas. Itu adalah harta yang paling dia hargai dari menara, namun dia tidak bisa menemukannya. Siu, jam ungu sekali lagi mengumpulkan pecahan logam. Rumble, cincin luar angkasa secara otomatis menolak pecahan logam. Apa yang sedang terjadi? Dia terkejut, berbalik cepat untuk melihat pecahan logam. Hahaha, sebuah siluet muncul. Itu adalah Luo Feng bersayap perak. Pecahan logam mendarat di tangannya saat cincin dunianya menyatu dengan kulitnya. Tubuh Mosa telah kembali ke dunia internal. Kamu. Jam ungu menatap dengan mata lebar ke siluet itu. Armor dan sayap perak, melayang dan mengepak di sana. Luo Feng tersenyum padanya dan berkata dengan lembut, terima kasih jam ungu. 3 aborigin di ruang kontrol telah mengawasi semuanya dari awal, hanya ketika ledakan besar sebelumnya menghancurkan ruangan dan sejumlah besar konstruksi menara, mereka kehilangan penglihatan untuk sementara tetapi dengan cepat mendapatkan kembali penglihatan. Mereka dengan jelas melihat jam ungu bergegas turun dan mengumpulkan harta karun. Mereka juga menemukan, harta di bawah menghilang secara misterius, dan akhirnya ketika Luo Feng menunjukkan dirinya, mereka semua terkejut. Itu manusia itu. Dia selamat. Bahkan penyerbu yang kuat itu telah mati, namun manusianya selamat. Tidak heran si penatua berkata, beberapa prajurit dari 4 ras puncak memiliki banyak harta dan teknik. Kita belum bisa membalas dendam. Benar-benar menakutkan, penyerbu yang kuat itu, bahkan dengan kekuatannya, dia masih mati. Dan manusia itu tampaknya hanya memiliki kekuatan tingkat kaisar yang tinggi tetapi dia masih selamat. Puai, Ladimo dan Menbu tidak bisa menahan perasaan terkejutnya. Pemenang terbesar dari perburuan harta karun ini, tampaknya adalah manusia itu. Dialah pemenang yang sebenarnya. Harta karun di ruangan itu ada di tangannya. Ada banyak teknik di ruang warisan, tetapi harta yang paling berguna untuk ras kita semua ada di dalam ruang harta itu. Mereka bertiga menyesal, terutama Tuan Dewa Puai, ketika Qiu Chika meninggal, dia secara alami menjadi pemimpin terkuat dari ras mereka. Dia merasakan tekanan memimpin balapan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka. Dia harus hidup sesuai dengan yang lebih tua sebelumnya. Itulah mengapa tekanan kelangsungan hidup ras biasanya mendarat pada prajurit terkuat. Aku tidak menyangka mereka akan berhasil menghancurkan ruang harta karun itu. Puai menghela nafas. Aku ingin menunggu sampai mereka berteleportasi melalui negara dewa keluar dan mendapatkan harta karun itu. Tapi, sekarang setelah ruangan itu hilang, peti itu juga menjadi milik mereka. Bahkan menara telah ditembus sejauh 6.000 km, ukiran di sekitarnya menjadi sangat buruk. Rusak, fungsinya hanya sekitar 20%. Menara itu sekarang tidak berguna. Ayo kembali. Dia menatap 2 lainnya. Peti telah diambil oleh penjajah, ukiran berharga yang ditinggalkan oleh para ksatria telah sangat rusak dan sekarang sangat lemah, menara tidak berguna. Menbu dan Ladimo mengangguk. Setidaknya kita mendapat warisan. Puai menghela nafas pelan. Setidaknya dengan itu, ras kita memiliki masa depan. Bumi sejak dini menyadari pentingnya warisan dan budaya. Dan kepada triliunan ras di alam semesta. Setiap balapan memiliki teknik dan metode pelatihan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Ini adalah hal yang paling penting untuk balapan. Ketika semua pejuang teratas dari suatu ras terbunuh, mayat hidup lemah yang masih hidup akan menjadi satu-satunya yang mengingat teknik yang mereka miliki. Ini tidak cukup untuk memperkuat seluruh ras. Tanpa teknik yang tak terhitung jumlahnya, selama perjalanan waktu yang lama, mereka bisa menghadapi kehancuran lagi. Adapun untuk mendapatkan kekuatan, hampir tidak ada cara untuk melakukannya. Dengan teknik balapan, sekarang mereka punya harapan. Menara, hancurkan diri sendiri. Puai memerintahkan, kamu akan pergi bersama kami.
Ya Tuan, di dalam negara dewa yang luas, 3 penduduk asli muncul di udara. Tuan, di mana yang lebih tua? Mengapa yang lebih tua belum kembali? Kaisar lainnya bertanya. Ladimo, Menbu dan Puai memiliki kesedihan di mata mereka. Puai menunjuk ke jalur luar angkasa, remuk. Seluruh jalur langsung runtuh. Yang lebih tua, dia telah jatuh untuk balapan. Puai berkata dengan lembut. Kaisar lainnya tercengang. Tapi kematiannya telah memberikan ras kita warisan kita. Puai melolong. Teknik yang tak terhitung jumlahnya dari sebelum bencana besar, teknik yang cocok untuk ras kita telah mengambil semuanya. Dengan ini, ras kita akan tumbuh dan akan bangkit kembali. Bangkit, bangkit, bangkit. Semua kaisar merasakan kesedihan karena kehilangan sesepuh mereka. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan iman yang membara, dan harapan untuk masa depan mereka. Ras mereka akan bangkit kembali.